Juventus resmi memperpanjang kontrak bek sayap Mattia Desciglio. Pemain berkebangsaan Italia yang berusia 29 tahun itu menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi 3 tahun bersama I Bianconeri. Dengan begitu, ex-bek sayap AC Milan itu diharapkan bisa terus membela si Nyonya tua hingga Juni 2025 mendatang. Legenda Manchester United dan timnas Inggris David Beckham mengaku dirinya optimis timnas Inggris dalam Piala Dunia 2022 mendatang. Dilansir dari acara YouTube The Overlap, Beckham berdiskusi dengan Gary Neville dan memberikan pujian serta mengaku terkesan dengan timnas Inggris sekarang. Beckham percaya bahwa edisi musim dingin di Qatar nanti dapat menguntungkan tim Gareth Southgate. Klub Liga Primer Inggris Newcastle United dikabarkan tertarik untuk mendaratkan penjaga gawang Burnley, Nick Pope pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip Sky Sport, terdegradasinya Burnley dari Liga Primer Inggris musim depan membuat Nick Pope mempertimbangkan masa depannya bersama The Clarets dan Newcastle, yang dimiliki Sultan Arab memperhatikan dengan baik situasi ini. Mengutip laman Sky Sport, Manchester City dikabarkan tengah membidik bek sayap Brighton and Hove Albion, Marc Cucurella pada bursa transfer musim panas ini. Saat ini, Manchester City menilai sektor bek sayap kiri belum kokoh karena mereka hanya menyisakan 2 nama, yakni Alexander Zinchenko dan Joe Cancelo, sehingga kedatangan Cucurella akan menambah opsi dari pelatih Pep Guardiola. The Citizen dikonfirmasi akan mengajukan tawaran resmi pertama untuk bek asal Spanyol tersebut. Mesin gol asal Norwegia Erling Haaland diyakini bisa langsung nyetel dengan klub barunya Manchester City. Ex-penggawa The Citizen Danny Mills bahkan mengaku tak terkejut jika bomber yang didatangkan dari Borussia Dortmund itu bisa langsung mencetak 30 gol pada musim pertamanya di Liga Inggris. Keyakinan itu didasarkan pada performa Haaland yang di musim lalu berhasil mencetak 29 gol dan 8 assist dari 30 penampilan di semua kompetisi. Meski PSG meraih gelar Ligue 1 Prancis lagi, Le Parisien diperkirakan akan berpisah dengan Pochettino dalam beberapa hari ke depan. Rumor yang berkembang, Zinedine Zidane sebagai kandidat kuat pengganti Pochettino. Namun dilansir Goal, alih-alih mendatangkan Zidane, PSG malah sudah mempertimbangkan untuk mengontrak Christophe Galtier sebagai pelatih yang baru untuk menggantikan posisi Pochettino. Sekedar informasi, Galtier merupakan pelatih Lille yang membawa klub itu juara Ligue 1 musim 2020-2021. Fiorentina butuh gelandang baru musim panas ini setelah batal mempermanenkan status Lucas Torreira dari Arsenal. Dikutip Football Italia, radar La Viola pun kini mengarah kepada pemain tak terpakai Inter Milan yakni Stefano Sensi. Fiorentina disebut tertarik untuk mendatangkan Sensi dengan status pinjaman pada musim panas ini. Sensi diharapkan bisa mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Torreira dan Fiorentina disebut kini sudah menghubungi pihak Inter untuk membahas formula peminjaman sang pemain. Chelsea dikabarkan mencari kiper baru untuk menjadi suksesor Kepa Arrizabalaga yang akan dilepas. Andalan Lazio yakni Tomas Strakosha jadi salah satu incaran The Blues. Strakosha mengaku mengetahui kabar tersebut. Ketika mendengar klub sebesar Chelsea menginginkannya, ia pun sangat gembira dan merasa terhormat. Bermain di Premier League adalah mimpi. Bagi saya itu liga terbaik, jadi saya merasa terhormat. Ehab Galal dipecat dari posisinya sebagai pelatih timnas Mesir Kamis 16 Juni, 2 bulan setelah ditunjuk menggantikan Carlos Queiroz. Petinggi Federasi Sepak Bola Mesir Hazem Eman dalam konferensi pers di Kairo mengatakan hasil negatif menjadi penyebab dipecatnya pelatih timnas tersebut. Menurut Federasi Sepak Bola Mesir, sejumlah nama pelatih asing tengah dipertimbangkan untuk menangani Mohamed Salah dan juga kolega. Bintang AC Milan Zlatan Ibrahimovic meski berusia 40 tahun tapi masih belum mau pensiun. Terlebih, ex-pemain Manchester United dan PSG itu harus absen setidaknya 8 bulan karena alami cedera lutut. Pemain AC Milan tersebut lantas diingatkan oleh Francesco Totti bahwa dirinya sudah tak lagi muda. Oleh karena pertimbangan usia dan kondisi kebugaran itu, Totti menyarankan agar Ibra Kadabra tak terlalu intens berlaga. Dia yakin Ibrahimovic akan mengambil keputusan tepat.
Dilansir The Guardian, Liverpool dan Bayern Munchen akhirnya mencapai kata sepakat soal transfer Sadio Mane. Setelah 2 tawaran dari Bayern ditolak Liverpool, kini The Reds melunak sebelum menerima tawaran ketiga raksasa Bundesliga tersebut. Liverpool dikabarkan telah sepakat melepas Mane dengan tebusan 41 juta euro atau 636,9 miliar rupiah. Jurnalis Fabrizio Romano mengatakan Mane diikat kontrak 3 tahun di Bayern Munchen. Arsenal telah mengamankan rekrutan ketiga di musim panas ini. The Gunners dikonfirmasi mendatangkan Fabio Vieira dari FC Porto. Meriam London membayar 40 juta euro ke Porto, dengan 35 juta euro dibayar di muka. Sementara sisa 5 juta euronya berupa klausul add-on yang dibayarkan jika Vieira bisa meraih sejumlah pencapaian di Arsenal. Sebelumnya, Arsenal sudah mendapatkan Matt Turner dan juga Marquinhos. Masa depan Mesut Ozil bersama Fenerbahce terus dispekulasikan kendati masih terikat kontrak sampai 2024. Belum diketahui Ozil akan hengkang atau justru pensiun. Terlepas dari masalah pelik di Fenerbahce, agen Mesut Ozil Dr. Erkut Sagut menyebutkan kliennya itu akan tetap menghabiskan sisa kontraknya yang ada di Fenerbahce. Setelah itu, dia mengatakan kemungkinan besar Ozil akan gantung sepatu dan beralih menjadi atlet profesional di dunia e-sport. Tottenham Hotspur telah meresmikan transfer gelandang Yves Bissouma dari Brighton. Pemain internasional Mali itu didatangkan dengan nilai transfer mencapai 25 juta pounds atau 453 miliar rupiah di Tottenham. Bissouma menandatangani kontrak jangka panjang hingga tahun 2026. Klub raksasa Inggris Manchester United dikabarkan siap menaikkan tawaran kepada Barcelona demi bisa memboyong gelandang timnas Belanda Frenkie de Jong pada bursa transfer musim panas ini. Dilansir Football 365, perkirakan Setan Merah siap menaikkan tawarannya menjadi 70 juta euro atau sekitar 1,8 triliun rupiah setelah tawaran 60 juta euro atau sekitar 931 miliar rupiah ditolak oleh El Barça. Dilansir Sky Sport, Arsenal kabarnya sudah siap memenuhi permintaan harga Manchester City akan Gabriel Jesus. The Gunners pada awalnya cuma bersedia menawarkan 30 juta pounds, mengingat kontrak Jesus cuma tersisa 1 tahun lagi di City. Namun, City bersikeras mematok harga 50 juta pounds atau setara dengan 908 miliar rupiah buat pemain asal Brasil tersebut. Kini Arsenal berani untuk mengeluarkan uang 50 juta pounds demi Jesus. Sport Bible mengklaim Cristiano Ronaldo tengah mencari cara untuk keluar dari Old Trafford. Hal tersebut dilakukan CR7 dikarenakan dia tak mendapat peran vital dalam upaya Erik ten Hag untuk membangun kembali Manchester United di musim depan. Agen Ronaldo, Jorge Mendes pun juga disebut tengah mencari klub baru untuk kliennya. Dikutip dari Football Italia, pelatih AS Roma Jose Mourinho begitu ketagihan reuni dengan mantan pemain hingga ingin menyeret Cristiano Ronaldo ke klubnya saat ini. Mourinho ingin memperkuat kedalaman skuad Roma demi bisa bersaing meraih gelar Scudetto musim depan. Ronaldo yang dikabarkan ingin pergi dari MU dianggap bisa menjadi teladan pemain muda AS Roma. Football Italia melaporkan bintang sepak bola Argentina Paulo Dybala kabarnya telah mematikan notifikasi Instagram miliknya. Hal itu dilakukan Dybala usai mendapatkan hinaan dari penggemar Juventus. Dybala dihina oleh fans Juventus seiring dengan rumor yang mengatakan bahwa ia bakal bergabung dengan Inter Milan. Klub Liga Italia, Atalanta dikabarkan akan mempermanenkan jasa bek Mario Demiral pada musim panas ini. Demiral merupakan pemain pinjaman dari Juventus sejak Agustus 2021. Melansir Football Italia, berdasarkan beberapa laporan, Atalanta akan membayarkan transfer sebesar 23 juta euro atau sekitar 358 miliar rupiah kepada Juventus untuk mempermanenkan Demiral.
Agen kiper Salvatore Sirigu, Carlo Pallavicino, memastikan tengah berkomunikasi dengan Napoli pada bursa transfer pemain musim panas ini, kendati baru tahap awal pembicaraan. Peluang Sirigu bergabung dengan Napoli cukup terbuka karena penjaga gawang David Ospina diperkirakan hengkang setelah kontraknya habis akhir bulan ini, sedangkan Alex Meret sering melakukan kesalahan sehingga tidak menjadi pilihan Timga. Dilansir Football Italia, klub raksasa negeri Pisa, Fiorentina telah mencapai kesepakatan untuk mengambil Luka Jovic dengan status pinjaman dari Real Madrid. Klub berjuluk La Viola hanya membayar setengah gajinya dan setengah lagi masih dibayarkan oleh El Real, yang mana gaji bersih Jovic adalah 5 juta euro per tahun. Madrid mengizinkan kepindahan Jovic dan berharap ia dapat direvitalisasi di Fiorentina dan mengikuti jejak Dusan Vlahovic sehingga mendapatkan transfer di tempat lain. Football Espana mengabarkan Athletic Bilbao memperlihatkan ketertarikan untuk menggait Antoine Griezmann, striker Barcelona yang masih dipinjamkan ke Atletico Madrid. Pemilihan presiden klub bisa menjadi penentu. Jika Inaki Arechavaleta memenangkan Pilpres klub pada pekan depan, maka dia berjanji untuk mendatangkan Marcelo Bielsa dan dia menjanjikan Griezmann kepada sang pelatih asal Argentina. Nama Christian Eriksen mencuat sebagai salah satu pemain yang menjadi bidikan Manchester United. Manchester Evening News melaporkan bahwa Setan Merah bersama dengan klub lama Eriksen yakni Tottenham Hotspur berniat mendatangkan sang pemain setelah kontraknya di Brentford berakhir. Berbicara soal kans Eriksen merapat dengan pasukan Erik ten Hag, legenda MU Paul Scholes sempat mengklaim beberapa tahun lalu kalau ia melihat Eriksen sebagai pemain ideal bagi MU. Kegagalan Real Madrid merekrut Kylian Mbappe bikin geram pihak La Liga. Presiden La Liga Javier Tebas menilai langkah yang diambil PSG untuk mempertahankan Mbappe tak sehat. PSG dianggap telah melanggar aturan Financial Fair Play atau FFP yang diberlakukan oleh UEFA. Pihak La Liga melalui sang pengacara yakni Juan Branco kini bersiap menempuh jalur hukum menggugat kontrak baru Mbappe dengan klub asal Paris tersebut.